Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa marasaf wa ta'ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina kulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maulang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, karena memang hadirnya kita di tempat ini adalah bagian dari hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Ya, saya pernah diundang ceramah di Grogot. Jadi waktu itu subhanallah teman-teman yang berbahagia, ketika Ustadz diundang ceramah di Grogot, orang yang nyambut ini masya Allah ya, mohon maaf kalau menurut saya sih berlebihan gitu, karpet merah dilemparin beras kuning, ya kan, dipayungin gitu Ustaz. Saya bilang saya perasaan baru kesini pertama. Maksudnya yang kayak gitu tuh kalau yang ngelakuin orang yang biasa kajian sama saya kan biasa lah, anggap guru gitu. Ini baru pertama. Kok kalian se amazing itu nyambut saya. Nah dia bilang, Pak Ustadz kami memang di Grogot jauh dari Ustadz, tapi sebenarnya kami tiap hari dengerin ceramah Ustadz di BTV, di Balikpapan TV, nyampe ke Grogot sana. Oh masya Allah. Jadi Ustadz ceramah di Balikpapan, suaranya kedengaran di Grogot. Itu namanya hidayah, jauh. Tapi ada yang Ustadznya ceramah, dia di depan Ustadznya malah main HP, ya. Walaupun main HP-nya di bawah paha. Saya takutnya nanti dia hamil gara-gara HP. Ya, jadi teman-teman, artinya hidayah itu begitu. Kadang-kadang orang Islam dari bayi diajak pengajian sesat. Ada yang belum masuk Islam sudah rajin pengajian. Masya Allah. Semangat mencari ilmu, ya, atau sebenarnya nyari gorengan, wallahu a'lam. Modus Jo ya. Ya Jo, kamu ikhlas belajar apa cari makan? Ah ilaha illallah. Iya, kemarin gitu juga tuh ada orang non, saya tanya ikhlas mau pengajian apa cari makan? Jawabannya cari makan. Besoknya mau alaf. Jadi teman-teman yang bilang mati nggak apa-apa. Umar bin Khattab itu dia masuk Islamnya waktu ingin membunuh Rasulullah. Bayangin, waktu ingin membunuh Nabi malah dapat hidayah. Ya, apalagi yang makan gorengan di pengajian, ya kan? Tentu lebih mudah mendapatkan hidayah. Allahu Akbar. Jadi ya Jo ya, baik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal ya. Maka disinilah insya Allah kita mengejar hidayah, dan kajian kita sesuai tadi disampaikan membahas tentang fikih doa. Kemarin itu virus doa, sekarang fikihnya. Nah, bicara tentang fikih doa, ada beberapa poin teman-teman ya. Setelah virusnya udah dibersihin, maka kemudian yang berikutnya adalah fikihnya. Yang pertama, mencari waktu yang mustajab dalam berdoa. Ini bab ini sedikit saya skip, kenapa nanti kita masukkan di poin yang berikutnya di dua pekan ke depan tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Jadi artinya ada pembahasan khusus, tapi untuk di spill kenapa kita harus mencari waktu yang mustajab dalam berdoa? Jawabannya gampang ya, karena momentum itu juga mempengaruhi.
Ya, saya tidak mengatakan Allah itu sama dengan manusia. Tapi kalau boleh menganalogikakan seperti manusia, ya, kalian datang ke tempatnya, misalnya ke tempatnya Pak Dodi, mau pinjam duit. Di saat paginya, anaknya baru aja dapat nilai tertinggi di pesantrennya dan diberangkatkan ke Mesir. Siangnya pinjam duit. Kira-kira dikasih apa enggak? Kalian kok ngerasa kayak pelit banget gitu ya? Halo bro. Iya, pasti dikasih lah, karena lagi bahagia. Tapi coba kalau misalnya naudzubillah paginya habis kelahi sama istrinya. Nggak datang gak dia? Aman berarti ya? Aman-aman di record ini ya. Jadi teman-teman, paginya kelahi sama istrinya, kemudian siangnya ada datang mau pinjam duit. Kira-kira dikasih nggak? Kasih tamparan. Ya teman-teman ya. Jadi artinya momen itu ternyata sangat mempengaruhi. Maksud Ustadz sedemikian. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ala kulli hal seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ternyata momen itu juga menjadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang sifatnya penting ya ketika kita meminta sesuatu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita ngomongin tentang momen ya, jadi momen itu intinya penting lah. Ya kayak begini Ustadz lagi bahagia, ya kalian nggak jelas dikit masih Ustadz maafin. Tapi kalau Ustadz lagi emosi, salah dikit pun ku tendang memang kau ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa yang Ustadz jelaskan. Poin yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan momentum. Sama, momentum juga nanti akan Ustadz jelaskan ya. Ada babnya di bawah nanti. Tapi Ustadz spill aja, misalnya Nabi bersabda, la turaddu du'a min thalath. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Kata Nabi yang pertama, indal liqa'il juyush. Ketika berhadapan dengan musuh. Ini maksudnya musuh di padang perang. Bukan musuhan sama orang Sadina. Katanya Ustadz, doa depan musuh mustajab. Berarti semakin banyak musuh, semakin mustajab doaku. Itu namanya babungulan. Ya. Jadi kami mempertegas bukan begitu, maksudnya di depan musuh di medan perang. Udah siap mau perang, ya. Kemudian musuh di depan, ya berjihad. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu doanya mustajab. Yang kedua, wa indal nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Nah, jadi kalau hujan nggak usah banyak ngomong. Ya hujan lagi. Jangan. Tapi kalian bilang, ya Allah, jangan hujan ya Allah. Allah sama aja. Ya. Doa yang banyak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Maka sahabat-sahabatku, teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi yang Ustadz sampaikan, ngomongin apa tadi itu? Momentum yang kedua. Jadi jangan sampai yang seperti itu kalian sia-siakan. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga itu inda iqamatis shalah, ketika antara adzan dengan qomat. La ilaha illallah. Tuh selesai adzan menjelang qomat, waktu mustajab, banyak-banyakin doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan tadi, teman-teman nanti ada penjelasannya. Jadi poin 1, poin 2 nanti kita jelaskan di pekan atau 2 pekan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan.
Nah ini sholat itu, maaf, doa itu harus menghadap kiblat. Sunnahnya. Emang kalau doa nggak menghadap kiblat nggak bisa? Bisa. Tapi kan mohon maaf ya, sama kayak gini pertanyaannya. Kalau ke Samarinda, apa wajib lewat tol? Enggak. Lewat Bukit Suwarto juga bisa. Tapi kalau lewat tol gimana? Lebih cepat, lebih bagus. Dengerin Ustaz, doa wajib menghadap kiblat nggak? Enggak. Nggak ngadep kiblat juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngadep kiblat gimana? Lebih cepat, lebih mustajab. Begitu gambarannya. Ya. Jadi teman-teman silakan nanti berdoa menghadap kiblat. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Dimanapun ada arah, di situ ada Allah. Maksudnya saya mau berdoa menghadap manapun bisa. Tapi kalau menghadap kiblat itu jauh lebih top. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang non-muslim waktu itu di salah satu kampus, ya, dia tanya sama saya, Pak Ustadz, saya itu heran ya, katanya Islam itu agama yang anti dengan patung, tidak mau paganisme, ya, katanya nyembah Allah. Ustadz, mohon maaf ya, Ustadz gak salah kah? Bukannya orang Islam juga sembahyang ngadep Ka'bah? Loh, Ka'bah itu kan tetap batu tuh. Iya, walaupun dia berbentuk kotak, tapi kan tetap aja intinya kan patung itu batu. Ya, sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana Ustadz bisa menjawab bahwa Islam bertauhid pada Allah? Sama aja kayak ini misalnya patung dewa. Kami tidak nyembah batunya ini. Kami menyembah Tuhan yang ada di dewa-dewa yang ada di langit sana. Sama kayak Ustadz nyembah Ka'bah. Ustadz bilang, aku nggak nyembah Ka'bah, kok nyembah Allah. Sama dengan kami. Apa bedanya? Ya kok mukamu kayak bingung begitu? Mau murtad semua jangan. Ya dengerin Ustadz. Beda. Bedakan antara fokus ya. Ini kayaknya yang paling fokus tuh sebelah kanan sana. Dia gitu ya. Dari tadi nggak fokus dia. Pas saya bahas ini baru fokus. Ya. Teman-teman. Ya. Itu mulai berani ngomong dia sekarang. Hati-hati kepleset ngucapin syahadat ya. Teman-teman, saya bilang, ini orang non yang nanya, tapi orangnya ilmiah gitu, berbobot, bukan makan gorengan gitu, enggak. Jadi tak perlu sebut nama lah, inisialnya Jo. Jadi teman-teman yang berbahagia, ceritanya tuh begini ceritanya. Waktu itu kan diceritakan begini. Saya bilang, Anda harus membedakan antara menghadap dengan menyembah, Mas. Apa bedanya menghadap dengan menyembah? Beda. Kalau orang menyembah, ya, satu, dia akan fokus pada bendanya, bukan pada arahnya. Tapi kalau orang menghadap, lebih fokus pada arahnya, bukan pada bendanya. Mohon maaf. Ini misal contoh nih ya, ada orang nyembah patung, Dewa Siwa. Patungnya ditaruh sini. Dia berarti ibadahnya akan ngadep ke sini. Betul nggak? Ketika misalnya, pengurus pura mengatakan ini Dewa Siwa di sana agak silau, pindahkan ke sini. Besok saya sholatnya ibadahnya ngadep sini apa ngadep sini? Yang ini kan? Oh, ternyata di sini ngadep sana agak bau toilet, ngadep sini aja. Patungnya taruh sini. Besok Ustadz akan beribadah ngadep sini. Itu namanya menyembah. Dia fokus pada zatnya. Tapi menghadap Ka'bah bukan fokus pada zatnya, tapi fokus pada arahnya. Ayo kita beranalogi, naudzubillah. Israel lempar bom, dem, Ka'bah hancur, lobang. Bukan cuma Ka'bahnya yang hilang, bahkan lobang, bolong begini. Pertanyaan Ustaz, pemerintah Arab Saudi membangun Ka'bah baru di kota Jeddah, bentuknya sama 100%. Saya mau tanya, Anda sholatnya akan menghadap Ka'bah di Jeddah berbentuk Ka'bah, atau sholatnya menghadap ke Makkah yang bolong kayak jurang begini? Yang bolong kayak jurang ya? Tuh, semuanya umat Islam kompak. Karena kita nggak ngurus dengan Ka'bahnya. Mau ada Ka'bah, tidak ada Ka'bah, kami tetap sholat menghadap situ. Karena itu arah. Paham? Ya, satu. Yang kedua, orang yang menyembah itu melakukan pemuliaan yang berlebihan. Sudahlah, saya mau tanya.
ini Dewa Siwa bukan patungnya yang kami sembah, kami menyembah dewa yang di langit sana. Sekarang saya tanya, berani nggak ada orang Hindu, Buddha atau apapun yang nangkring di kepalanya Dewa Siwa? Berani nggak kira-kira? Jo. Enggak, kalau Jo beda pertanyaannya. Jo, kamu berani nggak nangkring di patungnya apa Yesus misalnya sih? Berani nggak kira-kira? Nggak berani kan? Karena Jo itu memuliakan datnya, gitu. Tapi kalau orang Islam berani nggak nangkring di atas Ka'bah? Wih, tiap tahun kan? Ganti kiswah, nangkring Ka'bah. Polisi itu gantung-gantung di Ka'bah biasa. Kenapa? Karena kita bukan urusan dengan bendanya. Ini arahnya. Ka'bah itu ya batu. Makanya kata Al-Imam Umar bin Khattab, kamu adalah batu yang tidak bermanfaat. Kalau bukan karena nabiku mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Paham maksudnya ya? Itulah bedanya menyembah dengan menghadap. Kalau ada yang nggak terima ngomongnya nggak usah diem-diem ya. Maksudnya kalian itu loh kalau nggak terima dengan omongan saya, ngomong. Ya, misalnya saya nggak suka dengan omongan Ustaz. Yang benar begini, jelaskan dalilnya. Kita akan diskusi ya. Menghadap kiblat. Yang kedua mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan, tangannya diangkat, posisinya telapak tangan ketemu telapak tangan ditempelkan begini, disejajarkan dengan wajah. Begini. Ya Allah, ini doa yang sungguh-sungguh. Beri ya Allah begitu. Kalau udah begini, ya lumayan. Kalau yang kayak gini, itu kayak terserah mau dikasih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Pasrah. Ini doanya orang frustasi. Ya Allah begini. Ya seperti itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, tadi mengangkat tangannya disunahkan seperti ini, kecuali di sholat istisqa. Kalau istisqa itu Nabi tangannya diangkat begini. Ini karena memang dalam kondisi sangat-sangat membutuhkan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang ketiga, jadi tangannya diangkat. Tuhanmu adalah Hayyun Karim. Apa Hayyun itu? Pemalu, Karim yang maha mulia. Jadi Tuhanmu itu zat yang pemalu lagi maha mulia. Allahmu itu malu. Kalau ada seorang hamba ngangkat tangan, kemudian tangan ini diletakkan kembali ke bawah, kecuali hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi minta sama Allah ya, jangan takut, insyaallah Allah akan kabulkan. Jadi teman-teman yang berbahagia. Tapi kadang-kadang ada yang nggak dikabulkan. Karena begini, Allah ternyata hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita minta. Karena apa yang kau minta belum tentu kau butuhkan. Tapi apa yang kau butuhkan itu adalah kebutuhanmu walaupun kau tidak memintanya. Ada orang berkata gini, Tat, kenapa sih kalau kita minta nggak semuanya langsung dikabulkan aja? Anda yakin mau setiap Anda minta langsung dikabulin? Mau Pak Ustadz? Berarti lawan katanya apa? Kalau Anda nggak minta berarti nggak dikasih. Tuh ya dong, harus adil dong. Anda kan minta setiap yang Anda minta itu langsung dikabulin. Berarti lawan katanya adalah kalau Anda nggak minta nggak dikabulin. Kalau Anda ngomong begitu, saya pastikan dalam waktu nggak sampai sehari Anda meninggal dunia. Kenapa? Emang kamu pernah minta jantungmu berdetak sama Allah? Emang pernah minta, ya Allah beri aku oksigen, ya Allah berikan ginjal yang menyaring makanan, ya Allah berikan hati yang mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuhku, ya Allah berikan aku darah yang membawa oksigen dalam tubuhku? Gak ada. Berapa banyak kita gak minta tapi Allah kasih. Contoh tuh di jidatmu, bisul, jerawat, gak pernah minta dikasih. Jadi teman-teman, Allah begitu adil kepada kita. Kayaknya ada ucapan pujangga begini. Dulu aku meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan aku kupu-kupu yang cantik. Aku meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan aku bunga mawar yang merah merekah. Namun
Tuhan tidak mengabulkan keinginanku. Tuhan malah memberikan aku ulat bulu yang menjijikkan dan bunga kaktus penuh duri mengerikan. Sejenak aku marah, sejenak aku murka. Ya. Dan ternyata waktu menjawab doa-doaku, ulat bulu yang menjijikkan telah berubah menjadi kepompong, dan kepompong itu telah berubah menjadi kupu-kupu yang jauh lebih cantik dari apa yang aku harapkan. Bunga kaktus itu telah memunculkan bunga di pucuknya jauh lebih cantik dari mawar yang aku inginkan. Begitulah kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Salam Golden Ways. Orang pejangga lain berkata, Tuhan, aku meminta kepadamu dan kau mengabulkan doaku. Aku bergembira karena kau mengabulkan keinginanku. Tapi ketika aku minta dan Tuhan tidak mengabulkan keinginanku, aku jauh lebih bergembira karena Tuhan sedang mengajari aku untuk mengikuti keinginannya. Dan keinginan Tuhan jelas lebih sempurna dibandingkan keinginanku. Saatnya berkata, sempurna. Ya? Emang di luar sana ada yang bisa kayak gini? Jadi seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajarannya bagi kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang keempat, tidak boleh dengan suara yang terlalu keras, tapi nggak boleh juga doa itu terlalu diem, sedang-sedang saja. Contoh orang doa yang terlalu diem, kenapa? Doanya di hati, ya kan? Tiba-tiba cekling, dikabulin sama Tuhan, diberikan emas permata dalam hati, ya? Dalam hati aja, emas permata. Janganlah ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya setiap doa itu dilantunkan dengan lisan akan memperkuat isi hati. Tapi lisannya jangan terlalu keras. Ya Allah, ya Allah. Ada orang doa kayak gitu? Banyak. Makanya waktu itu ceritanya gini. Ada orang doa teriak-teriak. Nabi bilang apa? Ya ayyuhan nas, hai manusia, arba'u ala anfusikum, jangan kau sakiti dirimu sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kamu bukan menyembah Tuhan yang tuli lagi gaib. Innahu ma'akum, Tuhanmu itu ada bersamamu. Innahu sami'un qarib, Allah itu adalah mendengar dan maha dekat. Jadi kalau doa itu yang sedang-sedang aja. Allahumma ighfir dzunubana ya Allah, wastur uyubana ya Allah. Ya Allah, di manakah tulang rusukku yang hilang? Ketemunya di tulang iga bakar. Jadi ya, seperti itu. Teman-teman yang berbahagia, setiap manusia pasti punya jodoh. Tinggal kita aja menempatkan posisi kita ada di mana. Semakin kau menempatkan dirimu lebih tinggi dari apa yang kau miliki, engkau akan menyengsarakan dirimu sendiri. Ya, tetapi kalau engkau menempatkan dirimu pada posisi yang tepat, ya, saya punya kekurangan, maka saya nggak boleh punya pasangan yang sempurna. Aku berharap ingin mendapatkan istri sesolihah dan sesempurna Fatimah binti Muhammad, tapi aku bukan Ali bin Abi Thalib. Aku berharap mendapatkan istri yang secantik Bunda Sarah atau Bunda Hajar, tapi aku bukan Ibrahim alaihissalam. Maka aku adalah aku yang penuh dengan kekurangan, maka hadirnya seorang wanita dengan kekurangannya adalah ladang dakwah bagiku. Itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya begitu teman-teman. Doa itu yang sedang-sedang aja, gak usah teriak-teriak, gak usah. Tuhan kita tuh maha mendengar. Yang slow, doa kau teriak-teriak itu ada begitu. Lagi tawaf itu, ya Allah, ya Allah. Bahasa orang Indonesia malah kayak gitu.
Iya. Jadi teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman, doa tidak dibuat sebagai seremonial. Maksudnya Pak Ustadz, ya doa itu esensinya apa sih? Minta. Kalian tahu doa yang paling tulus tuh adalah permintaan anak kecil kepada ibunya. Mama belikan es, Ma. Pertama, anak itu paham nggak dengan apa yang dia minta? Paham nggak dia? Paham. Oke ya, dia paham dengan minta. Anda berdoa kepada Tuhan waktu sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Anda paham nggak dengan apa yang Anda minta? Sih. Kedua, dia mengulang-ulangi permintaannya. Mama belikan es, enggak. Mama belikan es, enggak. Gentlenya anak-anak minta sama ibunya. Sedangkan kita minta, baru sekali nggak dikabulin. Allah jahat, aku nggak dikabulin. Aku tapak mulutmu baru tahu rasa. Bukan Allah jahat, kau yang tidak sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika doa itu udah nyata-nyata ditolak, anak itu nggak dulin mamanya. Mama nggak mau pulang, pokoknya belikan es, Ma. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Ya kan? Kalian, ya Allah berikan aku istri yang cantik, tapi nggak mau ikhtiar. Nyalain Tuhan. Berikan aku suami yang ganteng. Ikhtiar dong, Mbak. Posting foto kalian di Facebook begitu. Terus big sale. Apa di marketplace? Iya, pasang di OLX boleh. Di bagian barang bekas ya. Jadi orang kadang-kadang enggak mau ikhtiar, gimana ya? Dan jeleknya lagi dia nyalain Tuhan lagi, bodohnya itu. Apa dia bilang? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa membutuhkan ikhtiar? Loh, piye toh? Gak pakai ikhtiarmu itu loh Allah bisa. Tapi mohon maaf, kenapa ada ikhtiar? Supaya nanti kalau sukses, kamu bisa merasa bangga dengan apa yang kamu lakukan. Loh, ini Ustadz bisa jadi Ustadz. Saya belajar 12 tahun. 7 tahun di Jawa. 5 tahun di Yaman. Hidup menderita. Kekeringan, kepanasan, tidak punya uang. Sekarang Ustadz bangga-bangga depan anak Ustadz. Woi Abi dulu nak, itu kuliahnya di Yaman ngeri banget, gini. Bangga. Coba kalau Ustadz lahir, owe, terus saya bisa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nggak pakai sekolah, tahu-tahu pinter. Di mana sisi kebanggaannya? Kenapa ibu-ibu tuh bangga kalau punya anak? Anak yang berojol keluar, owe, itu gendongnya pasti gini, bibirnya. Apalagi anak pertama ya. Ya nggak sih? Karena perjuangannya berat. Coba andai kata ngeluarin bayi itu cuma gini, hacim, owe, begitu. Pasti tidak ada kebanggaannya sama sekali. Kebanggaan itu didapatkan dari situ. Sama kayak makan kepiting, lebih nikmat dibandingkan makan tahu. Karena perjuangan makan kepiting. Ya kan? Cangkangnya itu keselilitan di gigi sini. Saking gedenya. Bayangin makan tahu itu, apalagi tahu yang tahu lembut itu ya, tahu susu. Gak pernah makan enak sih kalian. Kasihan kali. Anda kayamu biasa makan tahu-tahu yang murahan itu. Tahu tek-tek yang murah. Tahu susu itu ibu taruh di bibir gini aja Bu. Masuk. Dia kayak model ya kayak kenyil-kenyil nyelorot gitu. Lembut banget. Susah sih kalau nggak pernah makan enak gitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajarannya untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah. Dah. Kemudian berikutnya doanya tadi yang khusus sudah ya. Mengulang-ulangi doa. Jadi kalau doa itu diulang-ulangi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu senang. Allah paling senang ngelihat hambanya merengek-rengek mengulang-ulangi permintaannya. Ya. Contoh saat berdoa, ya Allah, matikan orang yang ngobrol di pengajianku. Misal contoh begini, misal. Bukan doa, misal. Matikan dia ya Allah. Itu mungkin nggak mustajab. Tapi kalau 1 dan 3 kali ngomong,
bisa mati memang itu. Itu ceritanya. Ya, itu teman-teman yang berbahagia. Tapi kalau Islam kan ngajarin kebaikan, nggak boleh doain jelek. Sudah virus-virusnya kemarin itu kan. Doa itu yang bagus-bagus. Bahkan kepada orang yang berbuat aniaya kepada kita, tetap baik. Ustaz ceramah ini suaranya serak. Nah, dia kok malah main HP. Saya tetap doain yang terbaik. Mudah-mudahan dapat hidayah ya Allah. Bisa login dalam waktu dekat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Masya Allah ya, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, mengulang-ulangi doa. Kalian tahu nggak Nabi Muhammad itu pernah membaca ayat dari Qiyamul Lail sampai subuh, satu ayat diulang-ulangi sama Nabi satu malam teman-teman. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul rahim. Ya Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau hendak mengazab mereka, mereka hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. Maaf, azizul hakim. Jika engkau hendak memaafkan mereka, engkau adalah zat yang aziz, perkasa, hakim, lagi bijaksana. Insyaallah ya. Artinya Allah itu begitu cinta sama kita. Sejahat-jahatnya kamu, Allah maafin buat kamu. Allah ampuni buat kamu. Ya, asalkan mau minta ampun dengan ampun yang sesungguh-sungguhnya. Kemarin itu saya sempat kajian di penjara. Ada pertanyaan tuh unik ya. Pak Ustadz, gimana sih cara tobat yang simple, padat, tapi aku bisa benar-benar merasakan kenikmatan kembali kepada Allah? Sampai jadi satu pemikiran, kenapa nggak buat buku aja? Akhirnya ini Ustadz pengen lagi nulis, namanya CLBK Back to Allah. Tahu CLBK? Cinta lama? Bersemi kembali. Karena bagi orang Islam, ini versi Islam ya. Versi Islam. Manusia itu fitrahnya Islam dulu, bersih dulu. Baru manusia itu mengkafirkan dirinya, menghinakan dirinya dengan kesalahan. Jadi kalau versi kami, ya kami orang Islam gitu. Bayi, mohon maaf, bayinya, anaknya pendeta sekalipun, anaknya kalau orang Hindu tuh, ustadznya itu apa namanya? Biksu atau apapun namanya, itu semuanya Muslim, semuanya Islam. Fitrahnya gitu, bening. Coba Anda bertanya ke saya, Tat, kalau anaknya pendeta meninggal sebelum balik ya, masih kecil, menurut Ustadz dia masuk surga nggak? Masuk surga. Itu keyakinan kita, kami ya, kami. Jadi teman-teman yang berbahagia, Islam begitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci. Maka bapak mamanya lah yang mengotorinya. Jadi bukan dibalik. Kalau dibalik kan manusia itu pada dasarnya lahirnya kotor. Sampai membutuhkan penyucian. Itu kan bukan kami ya. Betul gak sih? Yang begitu. Makanya ya, tanya sama Jo, pasti dia paham. Ada namanya pembaptisan, ketika anak kecil dibaptis. Kalau Islam tidak ada, anak kecil disahadatkan tidak ada. Karena fitrahnya dia udah Islam. Paham maksudnya? Ya. Dia fitrahmu memang sudah Islam. Tidak ada acara peresmian keislaman saudara Bobby, tidak ada. Mulai bayi dia udah lahir Islam. Ya, makanya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ini anaknya orang non-muslim Pak Ustadz. Bapak ibunya meninggal, terus diadopsi sama muslim. Terus ini jadi muslim, itu nggak perlu syahadat. Kenapa? Karena dia belum balik. Jadi muslim fitrah. Kalau kami begitu punya keyakinan, kertas dimunculkan, dicetak putih. Kita yang ngotorin kertasnya. Bukan kebalik. Kertas dicetak kotor, kita yang bersihin. Itu bukan begitu. Itu kalau kami. Ya. Jadi teman-teman, ya teman-teman, ini temanya apa sih? Iya, setiap begitulah ya.
Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Islam begitu ya. Makanya seorang anak kecil tuh semuanya fitrah. Dia semuanya suci, bening. Makanya tidak ada pembaptisan dalam versi keislaman, tidak ada. Karena memang ya namanya bening ya bening, mau ngapain lagi? Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali dari apa yang Ustadz jelaskan, ya, maka keislaman menuntun kita pada kebersihan, kesucian. Nah, kita bersih, kan bening tuh, terus kalian kotorin pakai pasir. Nanti diberi namanya taubatan nasuha. Jadi cara bersihin supaya kertasnya jadi bening kembali. Jadi konsep keselamatan itu di Islam juga ada. Yang penting Anda bersyahadat, matinya pasti masuk Islam, masuk surga. Pasti. Itu keyakinan kami. Ya. Walaupun jahat Pak Ustadz, iya, tetap masuk surga. Cuman yang jahat harus di laundry dulu. Dicuci. Tapi kalau kayak gitu kan kita punya dosa, berarti kita semua pasti masuk neraka. Belum tentu. Ada satu orang yang nggak bisa masuk neraka. Orang yang rutin bertaubat. Makanya di Islam kenapa ada sholat, ada puasa. Maksudnya apa? Setiap momen duhur, bersihkan duhurmu tadi itu, membersihkan dosamu dari jam 5 sampai jam 12. Asarmu ini tadi, membersihkan dari jam 12 sampai jam 4. Paham ya? Itu yang membuat kita dibersihkan terus. Makanya kalau orang rajin beribadah, pasti masuk surga. Kalau ada yang pasti, kenapa milih yang belum pasti? Baik. Baik. Oke. Teman-teman yang berbahagia. Saya tadi itu bukan nasihatin kalian loh, nasihatin satu orang aja sebetulnya. Loh, Jo, saya kasih tahu Jo ya. Di sini sudah kajian lama, saya belum tentu kenal semua namanya, betul Bu ya? Iya. Aku kenal namamu loh ya. Setidaknya di akhirat nanti saya udah bersaksi, ya Allah, saya udah nasihatin dia sampai capek bibir saya. Oke. Nggak apa-apa. Betul tadi Jo bilang. Beliau tadi bilang apa tadi? Belum waktunya gitu ya. Oke, saya catat kata-kata itu, belum waktunya. Loh, kalau belum waktunya berarti ada waktunya kan? Oke. Saya catat itu aja. Baiklah. Jo. Lagian kamu juga magang ya di tempat syariah begini Jo. Emang kalau magang milih Jo? Enggak Jo ya? Bisa milih kamu depan sekolah, saya minta ke sini gitu. Milih sih, tapi yang ngasih rekomendasi sekolah. Oh, tapi kamu berhak menolak. Berarti artinya kamu ke Sadina ini betul-betul keinginanmu gitu. Bukan. Tolong HRD besok bisa dikeluarin nggak anak ini? Oh gitu, nggak ada yang terima lagi gitu aja. Enggak Ustaz, teman saya kesini semua. Oh, ngikutin teman. Nggak apa-apa, memang kadang-kadang hidayah itu gitu, ikut-ikutan teman dulu gitu. Tapi keren Jo, luar biasa. Ini rajin, udah 4 kali Jo ya, itu. Setiap minggu Ustaz. Wih, setiap minggu. Ya. Gak pernah absen. Cuma nggak sholat aja. Jadi semuanya muslim kecuali sholat aja dia. Berarti tinggal dikit lagi lah ya. Betul kata-kata beliau tadi. Belum waktunya. Saya masih gereja loh. Nggak apa-apa Jo. Kan aku nggak ngelarang kamu ke gereja. Nggak apa-apa, bagus, keren kamu ke gereja, bagus. Perdalami agamu dengan sedalam-dalamnya. Ya, biar hak itu nyata. Ya, kalau rekomendasi Ustadz Jo, dulu saya seumuran kalian gini, ini bukan Jo ya semuanya ya, seumuran muda-muda kayak gini, saya tuh udah nontonnya apa ya? Dulu belum ada YouTube ya, namanya tuh video debat Islam Mu'alaf Arimatea. Saya pertama kali pelajari Kristenolog itu dari situ. Jadi ada tiga orang Mu'alaf, 3 orang murtad, debat. Ada waktu itu Ustadz Insan Moko Ginta,
Ustadz Alina Baban, saya lupa namanya satu lagi, dari Nasrani juga ada, yang murtad, mantan santri, ngobrol, debat, dan saya memposisikan diri saya pada titik nol. Saya ndak Islam, saya ndak Kristen, saya pokoknya orang nggak beragama. Pada saat itu begitu ngomongnya, demi mencari kebenaran. Saya nggak terima, mentang-mentang anak orang Islam, terus saya jadi Islam, enggak. Saya pelajari, dan itu ketertarikan muncul. Akhirnya saya beli lagi video-videonya Arimatea. Sekarang udah nggak keluar, karena udah zamannya YouTube. Tapi kalau kalian mau denger itu, debat itu masih ada. Nanti misalnya buka di YouTube, tulis saja Murtad vs Mu'alaf Arimatea, nanti muncul debatnya. Cakep banget teman-teman, serius. Jadi artinya yang murtad tahu jeleknya Islam, yang mu'alaf tahu jeleknya Kristen, dan mereka debat. Jadi sangat objektif sekali. Dan dari situ kita melihat, oh makanya benar. Kalau orang mau memperdalami agamanya dulu, insya Allah nanti kita baru tahu bisa membandingkan. Ini loh kayak gini, yang ini kayak gini. Kalau yang sekarang ini, yang saya rekomendasikan Kohdonditan. Ya, gayanya enak, santai buat anak-anak muda. Ditulis Kohdonditan. Itu bukan satu kata ya. Banyak orang Kohdonditan. Kok namanya aneh, Tat? Koh itu Cina. Koh. Dondi namanya, Tan itu marganya. Orang Chinese asli beliau. Bagus banget. Ya, teman-teman pelajari agar kita ini menemukan kebenaran. Dan ini bukan hanya Jew, semuanya. Walaupun Anda Muslim, pelajari juga nggak apa-apa, biar adil. Kita belajar Islam, kita belajar juga Kristen. Bagaimana cara menganalogikakan logika. Jadi biar otak kita yang menentukan mana kebenaran itu. Dan kalian akan dijamah oleh roh-roh kebenaran. Pasti dia kaget, kok Ustaz tahu istilah itu gitu ya. Itu bahasanya orang Kristen loh. Lah iya Jo, kamu mesti kaget kok Ustaz tahu itu ya gitu. Karena saya pelajar Kristenologi. Saya juga belajar Jo. Jadi kamu nggak bisa bohongin saya. Saya tahu semuanya. Jadi kita belajar, dan itu bukan dalam rangka untuk melecehkan agama, enggak. Kita belajar mencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini kenapa jadi Kristenologi begini? Silakan teman-teman. Waktunya tinggal 5 menit lagi, boleh? Silakan teman-teman. Jadi gini Ustaz, misalnya nih kan kita selalu berdoa setelah sholat gitu ya kan. Nah tiba-tiba di pertengahan itu kita buang angin Ustaz, maaf ya. Itu apakah masih bisa terus berdoa? Apa harus kita wudhu dulu? Yang wajib wudhu itu cuma satu, sholat dengan tawaf. Selebih sholat tawaf semuanya itu bagian dari sunnah, karena itu termasuk zikir. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali ya, itu namanya bagian dari zikir. Jadi anjurannya kalau bisa wudu. Tapi kalau nggak Tat, saya capek Tat, langsung doa aja, nggak apa-apa, boleh. Baik. Satu pertanyaan lagi boleh? Sebentar, 2 sudah nggak apa-apa. Masnya dulu yang ini. Bukan Jo yang mas ini ya. Saya pikir tadi Jo yang kata, saya seneng banget tadi dia kata. Enggak, saya tuh suka kalau dia debat saya. Ustadz, saya nggak terima dengan omongan Ustadz yang tadi. Itu seneng saya itu. Tapi ternyata dia nggak berani. Silakan. Jadi kalau ini pertanyaan tentang sholat ada. Jadi semisal kita melewati zuhur dan kita melewati asar, bagaimana kita bisa mengambil 2 waktu itu dan ya di waktu maghrib berarti. Sebentar dulu, saya tanya alasan melewatkannya apa dulu? Itu ya kayak misal gitu kerja kah apakah. Nah gini, saya kasih tahu kenapa saya tanya. Beda 2 hal. Kalau Anda melewatkannya karena udzur, contoh misalnya Anda pingsan selama 2 waktu itu, atau mungkin misalnya Anda kelupaan, misal contoh dalam kondisi naudzubillah ya gempa bumi atau apa begitu, heboh jadi nggak ingat sholat, itu namanya udzur. Tapi kalau Anda bilang kerja, yang kayak gitu-gitu, itu bukan udzur. Bedanya apa Tat? Kalau yang udzur wajib, kalau yang tidak udzur wajib taubatan nasuha. Itu dosa besar, bahkan lebih mengerikan dari zina, berjudi, mencuri. Tapi kalau Anda punya udzur, meninggalkan tadi itu tetap sah-sah aja, boleh, dan nanti diqadha, diganti. Gimana Tat diqadha? Ya digabungin aja. Kalau tadi maghrib berarti maghrib dulu dituntaskan, habis maghrib baru diqadha tadi yang zuhur sama asar.
Boleh dikodok. Sering kita dengar kan? Kodok ngorek, ngorek pinggirkan. Terus Ustaz, kalau kita sholat itu kan kadang ini masih berhubungan sama kentut ya. Kadang kan gua sholat Ibu ya, berhubungan suami istri masih bagus ya. Berhubungan sama kentut. kadang itu kan kayak berasa mau keluar gitu, terus itu bagaimana atau gimana atau diloskan? Ini sholat. Dalam kondisi sholat. Iya, sudah cukup. Enggak, kapan saya jawabnya kalau situ nanya mulu kan. Jadi dengerin Ustaz, untuk orang sholat kalau nahan kentut, asalkan sampai salam, dia tetap mampu mempertahankan sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Assalamualaikum, we are the champions. Itu namanya pemenang medali kentut ya. Tapi kalau Anda bertanya, "Tat, lebih bagus gimana?" Lebih bagus dibatalin. Buang angin silakan, tapi keluar dulu baru buang angin. Jangan pas lagi sujud buang angin. Yang di belakang pas ngangkat begini. Orang 3 meter aja Mbak, orang mau pingsan, apalagi 3 senti gini. Kejang-kejang itu lebih sadis daripada corona itu ya. Baik. Seperti itu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fikum, dan kita cukupi dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.